Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur ada di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari baru, hari yang penuh dengan kasih setia dan rahmat-Mu yang membuat kami tetap bersemangat karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau melandasi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 2 Samuel 22 ayat 51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah dikasihi dan mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, nama Daud dalam bahasa Ibrani artinya dikasihi. Dan memang sebagaimana arti namanya, Daud pun menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mengapa Daud dikasihi Tuhan? Karena dia sangat mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Daud menyadari dan mengakui bahwa kehidupannya, proses hidupnya, perjalanan hidupnya, sampai pada kesuksesannya dia menjadi raja dan keluarganya itu sungguh-sungguh diberkati, itu karena anugerah dan karena kemurahan Tuhan. Dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 18-19a, Daud mengakui dengan sebuah ucapan syukur. Dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, kemudian duduklah Daud di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Dan Tuhan berkata dalam Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Nah, Bapak Ibu, komitmen Daud untuk hidup bergaul karib dan mengasihi Tuhan Allah itu adalah sangat luar biasa dan patut diteladani. Kedekatan Daud dengan Tuhan bisa dilihat dari tulisan-tulisannya dalam kitab Mazmur yang hampir semuanya berisikan tentang pujian, tentang pengagungan, tentang kekaguman dan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Nah, ada beberapa pernyataan Daud ini menunjukkan betapa ia sangat mengasihi Tuhan dan karib, akrab dengan Tuhan. Dalam Mazmur 84:11, Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kemudian Mazmur 119 ayat 164, dia berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, karena kasih Daud kepada Tuhan dan Daud hidup karib dengan Tuhan, maka Daud diberkati Tuhan. Nah, berkat pertama itulah yang kita renungkan sebagai nas bacaan kita, bahwa Tuhan mengurapi Daud. Tuhan menjadikan dia raja dan Tuhan memberi dia kuasa. Sebagaimana firman Tuhan hari ini dalam 2 Samuel 22 ayat 51. Urapan inilah yang memungkinkan Daud bisa menang dalam peperangan, bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang berlaksa-laksa, bahkan bisa membunuh binatang buas yang hendak menyerang kambing domba gembalaannya, dan oleh pengalaman dia itu juga dia dapat membunuh raksasa bernama Goliat, si tentara Filistin itu. Nah, berkat yang kedua, Mazmur 22:15 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan Daudlah adalah salah satu orang yang sungguh-sungguh akrab karib dan segala perjanjian Tuhan nyatakan padanya. Berkat yang ketiga, Mazmur 91:14-15 berkata, kata Tuhan, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itulah berkat-berkat dari Tuhan atas orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan berkat yang keempat dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Nah, dalam Mazmur 37 ayat 25 berkata bahwa, kata Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, dan aku tidak pernah melihat orang benar anak cucunya meminta-minta roti. Dan itulah yang membuat Daud sungguh diberkati. Bukan hanya Daud, tetapi anak cucunya, keturunannya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Daud adalah pribadi yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apakah saudara merindukan perkara-perkara besar seperti ini terjadi dalam hidupmu? Berkat-berkat ini terjadi dalam hidupmu? Maka mari, jadilah orang, jadilah pribadi yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami sungguh hidup, karib, dekat melekat padamu. Karena itulah rahasia kebahagiaan dan kemenangan atas setiap masalah, bahkan segala apapun juga dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.